sesuai dengan sejati. Saya kira itu. Terima kasih teman-teman, terima kasih. Sekali lagi nanti seperti apa yang jelas yang saya tahu Bung pasti tahu yang namanya maju itu kalau sudah terdaftar di KPU pada saat tahapan nanti itu baru akan maju. Makanya namanya bakal calon toh, belum calon. Kita lihat saja nanti. Ya, prediksi saya masih tetap seperti itu. Ya, tapi ternyata nanti kalau misalnya nanti lain, ya, kita lihat saja nanti ya. Ya, jadi saya serahkan kepada Bung. Mau tulis bahwa Endang tetap prediksi begitu serang pada Bung. Ya. Tapi saya katakan bahwa sekarang ini belum ada calon gubernur. Dan banyak kejadian orang yang sudah pasang balik hukum ternyata tidak ada namanya di surat-surat. Saya kira itulah politik kita. Iya, politik kita yang sangat dinamis. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih kami, yaitu kewajiban moral berdasarkan aspirasi mayoritas anggota dari ketiga partai tersebut, simpatisan pemilihnya yang menghendaki Anies Baswedan menjadi presiden Republik Indonesia setelah Pak Jokowi. Kira-kira itu ya, jadi itu harus kita persatukan tujuan kita. Kita tinggalkan dulu tahun IPA perpustakaan, ya. Kita konsentrasi dulu di pemenangannya. Hilangkan sekat-sekat masalah. Kemudian, bagaimana kalau misalnya bukan Pak AHY, saya kira kita serahkan semuanya ke DPP, ke Pak Anies. Tetapi kami sebagai kader Demokrat ya berharap, karena kami juga punya alasan, ya, kami juga punya alasan. AHY itu saya kira berdasarkan survei untuk elektabilitas seorang wakil presiden dari yang disebut-sebut itu mungkin ya yang tertinggi, kemudian juga kapasitas juga kompetensi yang dibutuhkan jabatan itu saya kira sudah memenuhi syarat. Tapi kita serahkanlah semua kepada sejarah, kepada takdir, kepada Pak Anies seperti apa ke depannya ya. Saya kira itu. Lebih 48 anggota DPRD Kabupaten Kota, 1 DPR RI di Sulawesi Tenggara, kemudian ada beberapa kader di eksekutif. Tentu sebagai kader mereka harus ikut menegakkan, menjalankan, memenangkan Anies dan pasangannya, karena ini sudah keputusan bukan siapa lagi. Keputusan diambil oleh DPP dan DPT ini bukan dari atas, tapi berdasarkan aspirasi dari teman-teman DPC dan DPR. Jadi sebenarnya aspirasi dari Lantin, dari PAC, dari DPC, dari kader-kader DPD, dari teman-teman DPRD memang menginginkan Anies, Pak. Nah, jadi begitu diputuskan, saya kira tidak ada alasan bagi teman-teman, baik struktur partai di legislatif, di eksekutif maupun struktur partai yang mengelola pejabat-pejabat utama partai, kader-kader partai wajib untuk memenangkan Anies. Bagaimana caranya? Saya sendiri sudah minta kalau misalnya ada acara-acara bikin baliho, kan sekarang zamannya lagi mau bikin baliho ini kan, bikin stiker ya, bikin apa ya, bandar apa semua binder ya. Saya minta foto AHY dan Pak Anies itu di nah ini contohnya. Ini kan sudah bagian dari acara itu menghadirkan AHY dan Anies. Nah, mudah-mudahan bisa hadir. Kami rencanakan itu akhir April atau awal Mei 2024. Mohon doa restunya, semoga bisa terwujud ini dan sesuai waktunya dengan mereka berdua ini, karena saya yakin teman-teman tahu mereka ini tokoh nasional yang harus melayani provinsi dan kabupaten kota yang dengan kita begitu luas. Mudah-mudahan pas waktunya nanti. Beliau berdua bisa hadir bersama-sama. Saya kira itu milenial yang kita tahu lebih 100 juta pemilih milenial pada pemilu tahun 2024. Kemudian juga rekam jejak AHY, silakan dilihat. Waktu SMA Taruna Nusantara, dia lulusan terbaik. Akademi Militer Adi Makaya Satris Sakti Wiratama, alumni HAPA, ya di Singapura juga. Jadi bisa diadulah. Begitu juga kapasitas dan komitmennya kepada demokrasi juga bisa dilihat. Coba lihat, begitu AHY kalah pada kontestasi Pilgub DKI Jakarta, hari itu juga beliau pidato mengakui mengucapkan selamat kepada Pak Anies Baswedan.
Dan coba lihat bagaimana hubungan antara Pak Anies dengan Pak AHY sebelum sampai setelah kontestasi masih terjalin. Baik, mengusulkan supaya Anies yang diusulkan ditetapkan oleh majelis tinggi sebagai calon presiden yang diusulkan. Kalau dengan AHY, mari kita kontestasi gagasan, hindari pakai busa. Kalau istilah Pak Didi Rabini, bahasa politik itu kecoa demokrasi, ya. Jadi kita hindari memakai kecoa demokrasi, ya. Mari kita sekali lagi adu gagasan, adu orang, adu rekam jejak. Kenapa misalnya kami dukung Anies? Saya sendiri betul-betul bersyukur, alhamdulillah kepada Allah ya, sampai saya khusus itu mengucapkan syukur, sujud syukur. Kenapa? Karena terus terang saya pribadi itu memang mengidolakan Anies ya menjadi presiden dengan rekam jejak. Segi pendidikan silakan dilihat di adu Anies. Mau bilang aktivis, Anies itu mantan ketua SMPT UGM mulai, ya kan? SMPT. Ya, jarang orang terus terang yang bisa jadi ketua SMPT, bisa juga jadi dokter, dapat beasiswa Fulbright di Amerika, ya. Saya terus terang pernah juga jadi ketua lembaga kampus, tapi saya tidak bisa ke Amerika sekolah. Nah, Anies komplit di situ. Dia bisa jadi aktivis, bisa juga selesai tepat waktu, bisa juga jadi intelektual. Berarti bukan hanya karena pilihan partai ya, Bang? Bukan hanya dengan teman-teman struktur partai Nasdem yang lain, itu senantiasa kami komunikasi. Kapan diagendakan? Maksudnya ada pertemuan pertemuan resmi, Bang. Oh iya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dengan cara seksama. Itu segera akan kami agendakan pertemuan dengan PKS dan Nasdem. tapi katanya beliau Bang, Itu juga di parlemen ya, nanti tambahkan fraksi. Itu selalu komunikasi di kabupaten kota juga, itu kita selalu komunikasi karena sekali lagi kemenangan Anies AHY, Anies dan pasangannya nanti di Sulawesi Tenggara ini bukan hanya tanggung jawab Partai Demokrat, bukan hanya tanggung jawab Partai Nasdem, Partai PKS atau relawan, tapi tanggung jawab kita semua rakyat Sulawesi Tenggara yang menghendaki perubahan dan perbaikan. Kapan bertemu dengan Menyaksikan saya pernah ke PKS kan, beberapa waktu yang lalu dengan Bung Yaudo kami selalu komunikasi, begitu juga dengan Nasdem komunikasi kami terbangun. Jadi insya Allah saya boleh berbeda dengan Alimasi soal Tonipa, ya, atau perpustakaan. Tapi soal Anies harus menang di Sulawesi, tidak ada perbedaan antara Partai Demokrat dengan Partai Nasdem. Begitu juga dengan PKS. Ya, itu agenda utama kami karena kami aku yakin, insya Allah negara ini nanti kemudian itu beraplikasi ke daerah Sulawesi akan semakin baik, maju, terutama di soal keadilan. Ya, keadilan pengelolaan tambang kita, sumber daya alam kita, penegakan hukum dan lain sebagainya akan lebih baik bila negeri ini dipimpin oleh Pak Anies Baswedan dan pasangannya. Mudah-mudahan itu Pak. Sudah komunikasi. Yang bisa kita harapkan ini segera kita buat sekretariat bersama dalam rangka menggagas kemenangan Anies. Terkhusus Anies Sudra, itu secara pribadi saya tetap mendukung AHY menjadi wakil presiden. Iya. Tapi itu kembali kita serahkan kepada AHY untuk memilih seperti apa yang diserahkan oleh partai-partai bahwa AHY itu diberi keleluasaan untuk menentukan wakilnya. Tapi kita seperti pribadi itu sangat mendukung sekali. Setelah kita lihat AHY punya gagasan, AHY punya keintelektualan dan sama sekali layak dijual di mana-mana saja, khusus di wilayah Wakil Saya kira begitu. Kalau dari Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, mulai dari DPP di pusat, kemudian di DPW di Sultra, kemudian setiap kota dan kabupaten, kemudian setiap kecamatan. Jadi DPD itu kabupaten kotanya, kemudian DPC-nya adalah setiap kecamatan. Bahkan program kami itu setiap desa, kelurahan, dan TPS. Itu program kami. Mungkin itu. Ada tambahan mungkin dari Saya pikir Tadi kapan deklarasinya, Pak? Oke. Kapan deklarasi? Satu lagi supaya ini satu kali ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.